Stop ngelakuin kesalahan-kesalahan ini kalau kamu mau berhasil saat penampilan storytelling. Hai, aku Athina Ibanez and welcome back to my channel. Mumpung pada banyak yang nanya sama aku ataupun aku lihat kolom komentar pada banyak yang ikut lomba storytelling ya. Nah, ini tips buat kalian. Hindari kesalahan-kesalahan ini supaya nantinya penampilan kalian berhasil. Apa aja sih kesalahannya? Kebanyakan dari storyteller pemula itu tidak bisa memahami garis besar atau alur dari cerita yang ingin dibawakan saat penampilan storytelling. Jadi kebanyakan hafal kata per kata, apalagi storytelling kan identik dengan bahasa Inggris ya. Nah, pada saat itu lebih takut nih kalau misalnya kita ngubah dalam bentuk kalimat sehari-hari. Padahal sebenarnya menggunakan kalimat sehari-hari dalam storytelling itu bisa mempermudah kita untuk menampilkannya dan juga membuat kita lebih nyaman dalam penampilan tersebut. Biasanya untuk mempermudah aku, teks awal itu aku coba baca, dan kalau misalnya ada kalimat yang aku sulit untuk menyebutkannya atau aku sulit untuk menghafalnya, aku bakal ubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang bisa lebih mudah aku ingat ataupun aku pahami, sehingga nantinya membantu aku banget pas storytelling. Jadi alur per alurnya itu lebih mudah untuk aku sampaikan ke audience. Next, kita lanjut ke tips kedua. Tips kedua ini adalah terkesan membaca padahal seharusnya bercerita. Kita itu sebagai storyteller adalah telling a story, bukan reading a story. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita mampu untuk mengatur intonasi kita. Kalian bisa bayangin seperti kita bercerita ke orang lain, tahu nggak suatu hari gimana caranya kita bisa membawakan itu dalam penampilan kita di depan audiens yang super banyak. Nah, itu yang harus kita perhatikan. So, jangan terkesan membaca ya, tapi berceritalah. Next, number 3. Ini terlalu fokus ke cerita sampai-sampai kita lupa untuk berinteraksi dengan audiens. Ingat, kita itu storyteller, berarti berinteraksi dengan audiens itu juga penting. Penyampaian cerita itu penting, tapi kalau misalnya audiens kita nggak tertarik, ya sama aja kan? Sebenarnya dari opening sendiri itu udah menentukan banget apakah cerita kamu akan menarik minat audiens atau tidak. Selain itu, saat kamu latihan, coba perhatiin deh part-part mana yang membosankan. Nah, di situ kita bisa menarik audiens atau melibatkan audiens ke dalam cerita. Contohnya nih, misalnya saat storytelling, sebenarnya ada tokoh yang ngomong ke tokoh lain. Kita bisa ubah tokoh tersebut ngomong sama audiensnya supaya audiensnya itu bisa ikut berinteraksi ke dalam cerita. Kalau kamu melakukan itu, kamu bisa menarik kembali minat audiens untuk mendengarkan cerita kamu. Nah, aku mau infoin juga kalau aku buka coaching untuk storytelling. Kalau kamu mau, kamu bisa langsung DM aku di Instagram. Next, number 4. Terlalu banyak acting atau malah kurang acting sama sekali. Di sini menurut aku pribadi penting untuk kita bisa acting dalam storytelling, tapi jangan terlalu kelebihan ataupun jangan sama sekali nggak ada. Karena balik lagi, kita itu telling a story, pasti kalau misalnya kita bercerita ada gerakan tubuhnya atau ada mimik wajah yang bisa kita tirukan. Itu penting banget buat kamu para storyteller. Bercerita itu bukan cuma menceritakan, tapi juga harus ikut dengan olah tubuh, olah wajah, dan olah suara. Number 5, tidak ada perbedaan suara antara tokoh dan narasi. Ini penting banget, jadi pada audiens itu tahu kapan kita bercerita sebagai narasinya, kapan kita menceritakan diri kita sebagai tokohnya, ataupun percakapannya. Dari situ aja itu udah harus beda. Belum lagi tokoh dan tokoh, kita harus bisa membedakan suaranya. Dan ini ngebantu banget untuk meningkatkan presentasi kamu dalam storytelling. Last adalah tentang kostum dan properti. Sebenarnya untuk kostum sendiri itu nggak perlu yang mewah-mewah banget, bahkan sampai membahayakan diri kita saat penampilan. Tapi ya jangan sampai kostum yang kita gunakan itu kesannya nggak niat. Karena kostum sendiri itu menjadi penarik perhatian secara visual langsung antara kamu dan audiens. Terus juga masalah properti ini sebenarnya nggak perlu yang besar-besar banget, yang susah banget untuk dibawa, yang susah banget untuk digunakan, malah akhirnya hanya sebagai pajangan. Itu menurut aku kurang bagus, karena properti yang kita gunakan itu tujuannya untuk membantu kita saat storytelling. Jadi gunakan properti yang cocok, yang bisa kamu gunakan untuk penampilan storytelling kamu.
Nah, segitu aja video aku hari ini. Jangan sampai kamu ngelakuin kesalahan-kesalahan ini ya saat menampilkan storytelling. Dan buat kamu yang masih mau nanya, boleh langsung komen di kolom komentar. Atau kamu bisa langsung DM ke Instagram aku. So, sampai jumpa di video selanjutnya.